Bupati. Jadi dari tadi malam tim bergerak melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dalam rangkaiannya sampai dengan sore tadi, tim mengamankan sejumlah 10 orang, diamankan di wilayah Jakarta dan juga Sumatera Selatan. 5 diantaranya merupakan pihak-pihak dari Pemkab Muara Enim dan 5 orang lainnya dari pihak swasta. Saat ini beberapa sedang dilakukan pemeriksaan intensif di tahap penyelidikan di Polda Sumsel. Beberapa diantaranya sudah diamankan di K4. Detail perkaranya nanti kami akan sampaikan. Jadi ini terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh PN, penyelenggara negara di wilayah Kabupaten Muara Enim dari pihak swasta berkaitan dengan pengadaan yang ada di lingkup Pemkab Muara Enim. Malam ini baru akan dilakukan ekspos, jadi nanti kita akan lihat paparan seperti apa, konstruksi perkaranya, bagaimana pihak-pihak yang diduga terlibat, bagaimana perannya, termasuk juga nanti konstruksi sangkaan pasal yang digunakan, ya, terkait dengan apa, apakah suap, gratifikasi, pemerasan atau apa, gitu ya. Jadi ini masih bicara soal dugaan penerimaan dari PN. Kalau barang bukti yang diamankan kira-kira apa saja? Untuk barang bukti sejauh ini terinformasi ada uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Kalau Bupati diamankan di mana? Untuk Bupati, salah satu pihak yang diamankan di wilayah Sumatera Selatan. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan di Polda Sumsel. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Penyidikan Bapak Ahmad Taufik Hussein, yang kami hormati dan selalu banggakan kawan-kawan jurnalis yang terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi. Yang tentunya tidak kenal lelah, tidak kenal waktu, sehari-hari bersama KPK. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan update atau perkembangan perkara terkait dengan kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Di mana dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan update terkait dengan penahanan terhadap 2 orang tersangka. Baik, untuk selengkapnya secara utuh seperti apa peran-peran dari para tersangka dan juga penahanannya, kepada Pak Direktur, waktu dan tempat kami persilakan. Rekan jurnalis yang masih setia di ruangan. Yang terhormat Jubir KPK Mas Budi. Baik, untuk hari ini kita akan lakukan penyampaian update terkait penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan penyelenggaraan haji tahun 2023-2024.
khususnya terkait dengan kegiatan pembagian kuota haji. Jadi ini merupakan update pengembangan penyidikan dari kegiatan penyidikan perkara induk yang sudah ditetapkan terlebih dahulu 2 tersangka ya, yaitu saudara EQ dan IAA. Jadi pada hari ini untuk pengembangan perkaranya, tim penyidik sudah melakukan penetapan 2 orang tersangka lagi dari pihak swasta dan hari ini kita lakukan penahanan. Secara lengkap kami sampaikan bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penahanan tersangka 2 orang dalam perkara pembagian kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Jadi pada perkara pengembangan kali ini ada 2 tersangka yang dilakukan penahanan, yaitu saudara ISM, ini Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur. Kemudian yang kedua saudara ASR, jabatannya selaku Komisaris PT Raudah Eksakti Utama, sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesturi. Hingga untuk seluruhnya pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara haji ini sudah ada 4 tersangka. Tersangka ISM dan ASR dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama sejak tanggal 8 Juni 2026 sampai dengan 27 Juni 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Untuk kronologis perkaranya, bagaimana mungkin rekan-rekan jurnalis sudah mengikuti perkembangan perkara ini sejak awal. Namun untuk yang pihak ditetapkan dari sisi swasta, kali ini saya akan secara singkat untuk menyampaikan konstruksinya ya. Jadi dalam lanjutan penanganan perkara ini, tim penyidik menemukan adanya peran aktif para tersangka dalam pengaturan pengisian kuota haji khusus yang tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta adanya pemberian sejumlah uang kepada pejabat di Kemenak. Tersangka ISM dan ASR bersama-sama dengan FHM selaku Dewan Pembina Forum 1 serta pihak-pihak lainnya melakukan beberapa pertemuan-pertemuan dengan saudara YCQ dan IAA dengan maksud untuk meminta tambahan kuota haji khusus yang melebihi ketentuan disebutkan dalam undang-undang, yaitu melebihi dari 8%. Hingga dalam prosesnya kemudian bagaimana kita ketahui bersama, dilakukan pembagian kuota haji reguler dan haji khusus dengan skema 50-50, artinya 50% reguler, 50% kuota tambahan, kuota haji khusus. Selanjutnya kedua tersangka ISM dan ASR bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Makassar Toraja atau Maktur dan NRA Group atau Asosiasi Kesturi, sehingga memperoleh kuota haji khusus tambahan termasuk kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan atau dengan yang kita sebut istilah T0. Tanpa antri, langsung daftar, langsung berangkat di hari, di tahun itu, di tahun 2023 dan 2024.
Kemudian tersangka ISM ini diduga memberikan sejumlah uang kepada beberapa pihak, diantaranya saudara IAA sebesar 30.000 USD. Kemudian untuk saudara HL selaku Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh DHU sebesar 5.000 USD dan 16.000 Saudi Arabia Riyal. Dan untuk saudara RFA selaku Kasubdit Perizinan, Akreditasi dan Bina Haji Khusus sebesar 10.000 USD. Atas perbuatannya, PT Makassar Toraja atau Maktur memperoleh keuntungan tidak sah atau illegal gain pada tahun 2024 tidaknya mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Sedangkan untuk tersangka ASR diduga memberikan sejumlah uang kepada IAA sebesar 406.000 US dollar. Dan atas pemberian itu ada sekitar 8 PHK, penyelenggara ibadah haji khusus atau travel ya, sering disebut, yang terafiliasi dengan tersangka ASR. Jadi tadi ada Kesturi, ada NRA Group, itu memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 tidak-tidaknya sekitar 40,8 miliar rupiah. Nah, penerimaan sejumlah uang oleh IAA dan HL dari para tersangka ini diduga sebagai representasi dari saudara YCQ, selaku Menteri Agama pada saat itu. Bahwa atas perbuatannya saudara ISM dan saudara ASR ini dipersangkakan telah melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang 3199 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jadi ini masih menggunakan KUHP lama karena memang dimulainya penyidikan untuk perkara haji sendiri itu dimulai sebelum berlakunya Undang-Undang KUHP dan KUHP yang baru, jadi 2025. Dan itu pun nanti ketika di jalannya persidangan atau di proses penuntutan itu akan dialternatifkan dengan pasal 603 atau pasal 604 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 20 huruf C Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini untuk yang sangkaan yang mengikuti KUHP yang baru. Jadi begitu untuk kronologis terkait dengan peran-peran yang khususnya 2 orang tersangka yang saat ini dilakukan penahanan untuk perkara haji. Kemudian kami sampaikan juga bahwa untuk penanganan perkara haji ini progresnya sangat positif untuk penyidikan perkara haji itu sendiri. Ini sebagai langkah strategis juga KPK dalam melakukan penyidikan agar perkara ini dapat segera dilimpahkan ke tahap penuntutan. Sehingga KPK berharap masyarakat bisa mengikuti dan mencermati setiap fakta yang muncul dalam persidangan nantinya secara lengkap. Kemudian dalam penanganan perkara ini juga kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan publik yang tinggi. Perkara ini juga menjadi pengingat bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara negara,
tapi juga seluruh pihak yang berinteraksi dengan sektor publik dan sektor swasta. KPK juga mengingatkan bahwa pihak swasta merupakan mitra penting dalam membangun ekosistem penyelenggaraan ibadah haji yang berintegritas. Karena itu setiap pihak yang terlibat harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi dan akuntabilitas, serta tidak mengorbankan kepentingan masyarakat demi keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu. Ini sebagaimana kita ketahui karena penyelenggaraan haji ini adalah melibatkan seluruh elemen, seluruh masyarakat, sehingga memang hak-hak masyarakat dalam menjalankan ibadah dan ritual keagamaan perlu kita dukung dan dipastikan prosesnya berjalan dengan benar. Oleh karena itu, kepercayaan publik terhadap tata kelola penyelenggaraan haji merupakan aset yang harus dijaga bersama oleh seluruh pihak terkait. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan.